Di sebuah desa kecil yang teduh, di Bakulan Petalan Jetis, Bantul, hidup seorang guru ngaji bernama Isti Sufiana. Beliau bukan hanya seorang istri yang setia, tetapi juga ibu dari 3 anak yang penuh kebahagiaan. Keindahan hidup Isti Sufiana tidak hanya terpatri dalam sekat-sekat rumah tangganya. Setiap hari, cahaya ilmu dan kebijaksanaan tersebar dari sanubari sang guru ngaji ini ke seluruh penjuru desa. Sebagai seorang guru tahfidz di SD Muhammadiyah Bantul Kota, beliau telah menanamkan benih-benih Al-Quran pada hati-hati muda generasi penerus. Dedikasi dan semangatnya pun tak berhenti di situ. Setelah matahari tenggelam, sang guru ngaji melangkah ke sanggar Al-Quran dengan 1000 semangat, tempat di mana 30 santri, baik anak-anak maupun dewasa, menanti dengan rindu ilmu dan kebijaksanaan yang beliau bawa. Hari Senin hingga Sabtu menjadi saksi setiap langkah dan doa yang dilantunkan oleh sang guru ngaji dalam upaya mendidik dan membimbing umat Nabi Muhammad SAW. Inilah kisah seorang guru ngaji, Isti Sufiana, bersama keluarga, murid-murid di sekolah, dan santri di sanggar. Ia menjadi penjaga pelita cahaya kebaikan dan ilmu di tengah-tengah kegelapan dunia. Simaklah perjalanan kehidupan yang penuh inspirasi ini, karena setiap langkah kecil sang guru ngaji membawa sinar harapan dan kebaikan untuk semua yang bersentuhan dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Sufiana, alamat Bakulan Kulon, RT 2, Jetis, Patalan, Bantul, Yogyakarta. Saya menjadi pengajar Al-Quran itu awalnya dari ketika wisuda TPA, waktu itu masih SD kelas 5. Wisuda selesai dengan metode Iqra. Setelah itu dimintai tolong ustadzah senior yang di sana untuk membantu mengajar. Sejak saat itu saya terus mengajar TPA sampai saya lulus SMA. Setelah lulus SMA saya kerja di Batam. Di sana saya off dari mengajar, tetapi saya belajar ke suatu pondok pesantren Lirboyo cabang Batam. Di sana saya enggak nyantri secara seutuhnya, tapi istilahnya kalau orang Jawa bilang ngalong ya, santri ngalong atau berangkat sore pulang malam gitu. Ikut ke madrasah Muratil Quran. Terus itu lanjut sampai mendirikan TPA di Musola Bajang sampai saat ini. Alhamdulillah terus mengajar. Kemarin sempat off waktu pindah rumah di Klaten 1 tahun. Itu di sana sempat disuruh dimintai tolong untuk mengajar TPQ di daerah dekat AAKI itu, di masjid, lupa namanya masjidnya. Ya di Masjid Al-Mabrur, tapi karena jauh tidak diizinkan oleh suami, jadi sempat off 1 tahun. Habis itu pulang bantu ngajar di sini lagi. Masya Allah, waktu itu TPA yang kami bentuk dulu itu baru sedikit siswanya, santrinya sekarang sudah menjadi 60-70 santri di sini, Masya Allah ya. Terus kita buka cabang di rumah kami, yaitu di Bakulan Kulon, Jetis, Patalan, Bantul. Alhamdulillah sudah memiliki kurang lebih 15 santri di sana. Karena saya masih sendirian, jadi tidak bisa merekrut banyak santri, maksimal kami batasi 15. Dan di sana juga dimintai tolong untuk mengajar ibu-ibu lansia untuk baca Quran. Ada di setiap hari Jumat sama hari Rabu pagi, sama di hari Sabtu. Di hari Sabtu itu kami pakai metode Sakifah, itu di lain kampung.
Motivasi saya yaitu hadisnya Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Itu yang menjadi motivasi saya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Riwayat pendidikan waktu TK dulu di TK Aba Serayu, SD-nya SD Negeri Jebugan Bantul, SMP-nya SMP 1 Bantul Yogyakarta, SMA-nya SMA 2 Bantul Yogyakarta. Dulu saya cita-citanya pengen menjadi hafidhah Al-Quran yang mengajarkan Quran sama menjadi bidan. Waktu itu saya merengek-rengek ya, waktu SMP, lulus SMP itu minta untuk masuk ke pondok pesantren. Tapi qadarullah saya termasuk kurang beruntung waktu itu. Orang tua kurang mampu dalam membiayai pendidikan. Jadi dengan terpaksa saya harus lanjut ke SMA, nggak bisa masuk pondok. Iya, yang waktu di Batam itu alhamdulillah saya dipertemukan ke pondok pesantren Lirboyo cabang Batam. Saya senang sekali. Jadi setelah pulang kerja saya lanjut belajar di sana, dan saya sempat mendaftar untuk menjadi santri di sana sepenuhnya, tetapi karena faktor fisik saya kurang mampu karena harus kerja dulu 12 jam dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Setelah itu kegiatan di pondok yang menguras tenaga dan waktu juga, jadi nggak bisa kurang fit, saya sakit terus. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali belajar di sore hari aja sampai malam gitu. Ya, pengalaman terindah waktu itu saya di Semarang. Saya masuk ke relokasi Pasar Johar di sana, mengajar ibu-ibu pedagang. Masya Allah ya, semangatnya luar biasa. Mereka habis kebakaran terus dibuatkan pasar relokasi. Dari situlah mereka tergerak untuk mau mengaji. Saat waktu di Pasar Johar yang lama itu mereka sibuk berjualan, nggak sempat ngaji. Setelah kebakaran barulah mereka itu tersadar bahwa Allah itu memberi peringatan kepada mereka, dan mereka sadar, mereka mau kami ajak untuk membaca Al-Quran, dan mereka menyambut dengan senang hati. Mereka belajar dari awal, yang waktu itu huruf-hurufnya mereka itu lupa semua karena lama banget tidak belajar. Akhirnya kami perkenalkan lagi dengan metode Sakifah. Alhamdulillah mereka bisa menghafal huruf-hurufnya, bisa membaca meskipun masih dengan terbata-bata. Rasanya senang sekali, Masya Allah. Kendala terberat itu ketika lagi sakit. Kalau lagi sakit dan ada jadwal untuk mengajar itu rasanya kayak perang batin, rasanya pengen berangkat tapi fisiknya nggak kuat gitu. Dan di Bakulan ini SAQ-nya baru saya sendiri yang mengajar, jadi belum ada tim. Jadi kami masih, kalau saya sakit ya libur, terpaksa libur. Padahal pengennya tetap SAQ itu tetap jalan meskipun saya nggak bisa ngajar di situ. Tetapi karena belum ada tim ya terpaksa seperti itu. Harapan kedepannya nanti pengennya punya tim di Sanggar Al-Quran kami. Sama pernah ya, waktu itu kami awal menikah, saya membuat TPA di musola orang tua di sini di Bajang ya. Waktu itu kita sudah berhasil mengumpulkan belasan siswa ya, belasan sampai puluhan siswa. Nah di situ alhamdulillah anak-anaknya sebenarnya semangat semua dalam belajar, dan kami pun juga semangat. Karena awalnya anak-anak itu tidak mengaji, jadi akhirnya mau mengaji. Masya Allah kami ajari sholat juga, pesolatan. Nah di situ tapi ternyata kami pernah mendapatkan fitnah ya. Ada salah satu orang yang mengompori kalau kami itu mengajarkan kesesatan, kami itu dikatakan teroris, anaknya jangan mau ngaji di sana, jangan boleh ngaji di sana. Akhirnya nggak ada satupun yang mau berangkat waktu itu. Akhirnya kami
buat gimana caranya biar anak-anak mau ngaji lagi. Kami berikan undangan ke rumah-rumah mereka, tetap aja tidak ada yang mau datang satupun. Nah, pada saat itu sempat off juga untuk beberapa waktu. Setelah isu itu mereda, mulailah kami membuat lagi TPA di tempat yang sama, yaitu di Musola Bajang. Alhamdulillah dari situ terbentuk dan sampai sekarang saat ini dilanjutkan oleh teman-teman kampung di sini, termasuk dari lulusan AKI yang ditugasin di sini. Pekerjaan saat ini sebagai ibu rumah tangga sama pengajar Al-Quran aja. Sempat nyambi jualan juga di rumah, karena depan rumah itu SD ya, SD negeri. Nah itu saya manfaatkan juga buat bikin kantin di rumah, tapi udah berhenti karena adanya larangan anak-anak nggak boleh jajan keluar gitu. Akhirnya ya udah fokus mengajar dan menjadi ibu rumah tangga. Setelah itu alhamdulillah mendapatkan tawaran untuk mengajar di SD Muhammadiyah Bantul Kota sebagai guru tahfidz juz 30 untuk kelas 1, 2, dan 3. Dalam sepekan 3 kali mengajar. Majelis yang di Ampu itu untuk anak-anak itu yang selain SAKI ada 3 tempat, yaitu di Bakulan di rumah, terus Bakulan di rumahnya Ibu Bagus, terus sama di Masjid Sumber Batian. Jumlah santrinya seluruhnya yang lansia itu Bakulan sekitar 25, sama yang di Masjid Sumber Batian itu sekitar 30. Jadi 55 totalnya. Planning ke depan untuk dakwah pengennya yang terkhusus untuk yang di SAKI pengennya bikin tim, jadi nantinya bisa menjaring lebih banyak lagi anak-anak atau mengajak anak-anak untuk mau bergabung belajar di Sanggar Al-Quran kami. Karena selain dari membaca Al-Quran dan tahfidz, juga kami ajarkan materi-materi lain seperti fikih, bahasa Arab, dan yang lainnya. Ketika futur itu biasanya saya mencari waktu untuk me time. Jadi nanti bisa semangat lagi, mungkin keluar sebentar, piknik kecil-kecilan, nggak usah ke tempat-tempat yang jauh, misal ke pantai yang dekat, kan di Bantul banyak pantai. Nah ke pantai dulu main, nanti kalau udah refresh lagi, semangat lagi dalam mengajar. Untuk mengupgrade ilmu, yaitu dengan terus belajar kepada guru, terutama guru yang bersanad yang kita cari ya. Dan saat ini kami sudah mengikuti pembelajaran metode Ummi yang insya Allah juga bersanad sampai ke Rasulullah SAW. Dan juga diikuti teman-teman pengajar SAKI di sini juga mengikuti belajar metode Ummi. Selain metode Ummi, metode Sakifah juga pernah berkali-kali ikut trainer for trainernya ya. Jadi alhamdulillah bermanfaat sekali, bisa membebaskan buta huruf di daerah kami khususnya maupun daerah-daerah lain suatu saat nanti. Amin. Kalau pesan dari orang tua itu yang saya ingat itu waktu saya kecil itu, ketika saya malas ngaji itu nggak boleh pulang. Jadi tiap hari harus ngaji, meskipun hujan, meskipun ini tetap harus berangkat, meskipun ujian harus tetap berangkat, karena ujian di sekolah itu tidak menghalangi untuk menuntut ilmu agama ya, terutama untuk membaca Quran tuh nggak ada masalah, malah justru membantu sebenarnya ya. Itu yang saya ingat pesan dari orang tua, terus ngaji gitu. Kalau untuk kedepannya disuruh jadi guru ngaji itu orang tua saya membebaskan, terserah gitu. Yang penting minimal bisa untuk diri sendiri sama untuk ngajari anak-anaknya besok gitu. Pesan untuk para santri, teruslah belajar yang giat,
agar kalian bisa memberikan hadiah terindah untuk kedua orang tua kelak, yaitu memberikan mahkota dan jubah keistimewaan untuk kedua orang tua di akhirat nanti. Dan untuk para guru, semangat dalam mendidik, membebaskan buta baca Quran, semangat dalam mendidik anak-anak untuk menjadi generasi yang handal, yang kelak bisa menjadikan amal jariah untuk kita, untuk kedua orang kita, untuk keluarga kita, untuk guru-guru kita. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.